berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi semua anak-anak. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh Aditya. Silakan aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberikan kepada guru kami kesehatan. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk semua. Bagaimana kabarmu hari ini, nakku? Baik, Bu. Bagaimana belajarnya? Masih tetap semangat? Semangat, Bu. Tugas-tugasnya dikerjakan? Semangat, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu panggilkan ya nama-nama kamu atau Ibu melakukan absensi dulu. Aditya Milala. Hadir Bu. Aditya Nanda. Hadir, Bu. Ahmad Rifki. Andika Saputra. Aprianto. Ariel Setepu. Izin, Bu. Izin. Boy Stephen. Hadir, Bu. Oke. Deo Repando. Prado Barus. Gianos. Hadir, Bu. Oke. Prananta. Kemana? Kemana dia? Izinnya? Nggak dibilang? Oke, lanjut. Febrian. Hadir, Bu. Mana? Oh, mana Febrian? Oke. Fikri. Ibu. Sakit. Fresta. Jovenal. Jovenal. Oke. Jepri. Oke. Joy Ade. Juanda. Ibu. Oke. Marcel Febrian. Moses. Izin, Bu. Izin. Muhammad Sapri. Hadir, Bu. Oke. Neo Radit. Hadir, Bu. Obrian. Oke. Rajasa. Hadir, Bu. Sakit. Ronaldino. Izin. Saputra Sitepu. Hadir, Bu. Emeninta. Repandi Damanik. Oke, jadi berapa orang yang ini? 7 orang. Oke. Ada yang belum dipanggil? Panggil semuanya. Oke, baik. Jadi untuk materi kita belajar tentang namanya coding. Ya. Jadi ini kamu perhatikan di proyektor atau infocus yang Ibu tayangkan ini, kita mempelajari namanya coding dan KA. Ya, saya tampilkan dulu apa itu yang termasuk dengan coding atau juga dengan KA. Oke, jadi nanti pembelajaran kita ini tentang mengoperasikan, mengaplikasikan, dan kolaborasi perangkat KA. KA kepanjangannya kecerdasan artifisial. Di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan AI. Jadi kita masuk dulu apa itu namanya coding. Ya, coding itu tulisan Indonesianya coding, bahasa Inggrisnya pakai tulisan coding. Jadi coding itu adalah program untuk kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sama dengan bahasa sehari-hari kita bilanglah itu namanya kecerdasan buatan. Oke, jadi selanjutnya materi yang mau Ibu sampaikan kita ada tujuannya. Jadi tujuan mempelajari coding dan KA ini yaitu agar kamu memahami dan mengaplikasikannya, yaitu KA pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Selanjutnya, siswa mampu menentukan perangkat KA. Lalu, peserta pelatihan atau kamu mampu menghasilkan konten, ya, konten KA.
Selanjutnya, mampu memilih model atau metode untuk pembelajaran tentang KA. Nah, pokok materi yang mau kita pelajari kan, anak-anak semua, Ibu zoom dulu ya. Itu adalah definisi dan perangkat KA, baru memahami dasar-dasar KA, selanjutnya karir. Nah, di bidang KA, inilah rangkaian atau pokok materi di dalam pelajaran kita KA, coding dan KA. Oke, inilah pengertiannya, pengertian dari KA. Coba kamu lihat ya. Ini definisi dari KA. Oke, definisi KA menurut para ahli, para pakar. Yang pertama, menurut si John McCarthy, ini dia ditemukannya tahun 1956, atau kita sebut dia Bapak AI. Nah, dia AI atau KA itu disebut beliau ilmu dan rekayasa membuat mesin cerdas. Jadi mesin cerdas, terutama program komputer cerdas, itu dia. Lalu yang nomor 2, setelah tahun 1956 dikembangkan oleh namanya Ellen Rich. Jadi tahun 1983. Ada yang udah lahir di sini? Belum ya? Ibu sudah lahir. Udah 3 tahun. Ditemukan oleh si Ellen Rich. Jadi pakar AI dan penulis buku AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal saat ini dapat dilakukan lebih baik dari manusia. Itu ditemukannya pengertian dari KA. Yang ketiga tahun 2020. Berapa tahun lah itu nak? Dari 1983 ke 2020. Berapa tahun itu dikembangkan lagi? 7 tahun ya. Nah, ditemukan oleh 7 tahun atau berapa ini? 7 tahun, 1983 ke 2020. Berapa tahun lah itu? Ditemukanlah, dikembangkan lagi. 47. Itu dia pemimpin global dalam teknologi AI. Ini kan masih 1900 nak. Ini udah 2020. Pada saat kapan itu? 2020. Pada saat COVID ya. Kamu kelas berapa? Kelas 5 Bu. Kelas 5. yang tahun 2020 ingat. Kelas berapa? Kelas 6? Iya. Atau kelas 5? Kelas 5. Oke. Di situ ditemukan oleh IBM ya. Jadi AI katanya memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan mengambil keputusan manusia. Jadi itu istilahnya tiruan dari kemampuan dari manusia. Selanjutnya, inilah dia pengertiannya ya, definisi. Yang belakang kelihatan aku? Kelihatan ya, oke. Jadi definisi KA atau AI. Seiring berjalannya waktu, pengertian tentang KA terus mengalami perkembangan, kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Jadi mesin itu ada yang nggak cerdas, ada yang cerdas. Jadi kalau KA ini dia dikatakan dia mesin yang cerdas. Namun praktiknya ya, KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Ada kira-kira yang kurang paham di sini? Pengertian yang ini aja. Jadi KA itu mengacu itu artinya mengarah pada sistem yang memungkinkan komputer itu belajar dari data. Data itu sesuatu yang kita kasih ke komputer tadi, gitu, perintah. Baru mengenal pola. Kira-kira kalau kita kasih perintah, dia kenal nggak? Gitu dia, ya, kenal nggak? Contoh lah, kalau ibu tanya sama kamu, ini apa nakku? Kan kau pikirkan dulu. Oh, apa ini? Ini kan pola nih, benda. Jadi kamu udah bisa jawab. Jadi komputer begitu juga. Lalu membuat prediksi. Tahu artinya prediksi? Tahu apa? Siapa yang tahu apa artinya prediksi? Prediksi, ramalan. Nah, kemungkinan. Jadi yang memungkinkan dia mesin itu bisa mengambil keputusan mandiri. Jadi udah hampir sama dengan pikiran manusia. Dia
mampu memberikan prediksi atas pertanyaan atau yang mau kita tanya pada mesin KA. Ini dia. Jadi karakternya, ya, sifatnya, karakter. Kayak manusia juga. Jadi karakternya si KA itu, lihat ya nomor 1. KA belajar dari data. Atau nama lainnya machine learning. Mesin, ya, mesin atau machine learning. Yaitu dia, KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Itu ditemukan oleh si Russell and Norvig tahun 2021. Jadi dibilangnya semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik kemampuannya. Hampir sama nggak dengan kita manusia? Kalau banyak kau baca buku, banyak ilmu yang kau dapat, makin banyak pengetahuanmu kan? Gitu juga dia dengan KA. Semakin banyak kita masukkan data, semakin baguslah KA tadi, mesin tadi. Itu dikatakan oleh si Russell and Norvig. Selanjutnya, KA mampu beradaptasi. Arti beradaptasi kan? Menyesuaikan diri. Nah, jadi KA itu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya, bentuknya, ya, modelnya. Jadi jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, jika diperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Ini ditemukan oleh Goodfellow et AI tahun 2016. Berarti harusnya ini duluan ya. Dia nemukan baru 2021. Jadi ini hampir sama dengan manusia. Kalau manusia sekali 2 kali kesalahan diperbaiki biar dia lebih baik lagi. Mesin KA pun gitu, dia KA. Jadi semakin sering dia melakukan kesalahan, ia memperbaiki dirinya sendiri. Dan dia dengan cara belajar dari kesalahan tersebut. Hampir sama nggak dengan kita? Sama kan? Udah tahu kau salah hari ini, besok kau salah, pasti hari ketiga nggak lah kau bikin. Makin kau perbaiki kesalahanmu, jadi semakin baik kamu, gitu dia. Hampir sama dengan karakternya si KA tersebut. Oke, ada kira-kira mau ditanya, anakku? Nggak ada. Udah paham sampai sini, sampai yang di karakteristik si KA? Udah. Kalau ada nanti tanya ya. Selanjutnya ini ada nomor 3-nya sama 4. Jadi si KA itu bekerja berdasarkan algoritma. Siapa yang tahu ini? Algoritma, pernah dengar? Pernah? Tapi tahu artinya? Enggak. Mana tahu, ada yang tahu? Ayo, yang belakang tahu artinya? Algoritma itu hampir sama dengan rumus, urutannya gitu, perintahnya gitu ya. Oke, jadi KA itu bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Ya, prediktif tadi prediksi tadi, kemungkinannya tadi. Jadi KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah. Jadi algoritma itu dia urutannya. Rumus itu kan harus berurutan dia. Dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, di end. Selesai. Jadi algoritma gitu dia. Aturan langkah-langkah matematis yang disebut dengan algo. Jadi algoritma itu apa? Langkah-langkahnya, ini pengertiannya. Langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Jadi kalau tanya orang nanti, nak, udah tahu apa artinya algoritma? Berarti langkah-langkah matematis, langkah urutannya, ya, untuk mengerjakan suatu masalah, mencari solusinya. Jadi dengan algoritma, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Siapa yang nemukan? Domingos 2015 dia nemukannya. Itu yang karakter yang nomor 3. Nomor 4, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis, secara langsung, gak nanya-nanya lagi sama orang, gak nanya lagi karena dia udah dikasih program, ya. Jadi KA tidak hanya melihat data, juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Tidak terlihat oleh manusia. Jadi dia bisa melihat. Dari pola ini KA bisa membantu mengambil keputusan sendiri. Ini ditemukan oleh si Mitchell 1997. Dia nemukannya. Oke, ini poin yang keempat. Nah, coba kamu lihat apa bedanya KA dengan manusia. Dan kamu bisa lihat mana yang lebih baik. Ini ada gambar, ini ada manusia kita. Nah, ini ada namanya si robot. Robot itu mesin.
berarti itu sama dengan KA ya. Oke, kita lanjut. Ini perbedaannya ya, biar Ibu perbesar, Ibu zoom. Ya, oke. Nampak yang belakang, Nak? Pengertiannya? Nampak Aditya? Oke, lihat. Kalau KA, dia nggak punya perasaan. Kau pukul pun KA itu nggak nangis dia. Kau campakkan pun dia nggak nangis, nggak punya perasaan dia. Udah anakku yang belakang, baru dia hanya ikuti instruksi. Tahu instruksi kan? Perintah. Kalau nggak kau perintahkan nggak jalan dia. Coba kalau kita udah tahu kita kotor rumah kita, nggak pun disuruh kita sapu. Kalau kita lapar, nggak pun dimasak mama kita cari biar kita bisa makan gitu deh. Kalau Kak nggak punya perasaan dia, ya kalau nggak kita pegang nggak dia bergerak, nggak nyala dia. Nah selanjutnya belajar dari data dan program yang diberikan. Jadi dia belajar dari data sama program. Kalau nggak kita kasih yang model A, dia nggak jalan. Ya, dia hanya jalan kalau kita kasih apa yang kita perintahkan, data dan programnya. Yang ketiga, perhatikan ya, ciri-ciri ini si KA tadi. Hanya memahami hal yang ada di dalam data. Di luar dari data yang kita kasih, si KA nggak bisa berproses. Ya, contoh, kita masukkan data A. Kita tanya data B, nggak keluar hasilnya, alias error. Yang kita kasih aja dia bisa mengeluarkannya. Yang keempat, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Coba Ibu scroll dulu ke bawah. Nah ini dia, bedanya sama manusia. Ayo lihat. Kalau tadi si KA nggak punya perasaan, manusia punya perasaan. Manusia punya kreativitas untuk berinovasi. Inovasi itu udah meningkatkan kemampuannya dan mampu menciptakan ide baru. Ya, contoh, udah hari ini kita bikin bolu biasa. Udah, ini khusus yang cewek atau ada yang laki-laki yang suka bikin makanan. Udah, minggu depan kita bosan lah itu aja. Coba kita model lain. Contoh bikin bolunya kita bikin coba pakai coklat atau kita bikin pakai rasa pandan. Jadi ada inovasi. Kalau KA tadi enggak. Kalau udah kita kasih cara membuat bolu original. Nggak tahu dia kalau buat bolu pisang. Karena dia nggak punya perasaan. Dia nggak bisa mengerjakan selain yang kita kasih tadi. Nah yang kedua, kalau KA tadi dia belajar dari program. Kalau kita ini bukan hanya dari program. Kita belajar banyak dari hal yang berbeda. Dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Contoh, kau nggak dapat ilmu dari orang tuamu aja, bisa dari kawan, bisa dari pergaulan di lingkungan sekolah, bisa pergaulan di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, hanya memahami hal yang ada di dalam data, sedangkan manusia bisa memahami konteks yang luas. Ya, melalui apa? Kamu bisa lihat di media sosial. Kamu bisa lihat di media elektronika, di media massa, ya kan Joy? Selanjutnya, KA bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Hanya melalui angka dan pola. Manusia bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan emosi. Mengerti ini pertimbangan emosi? Mengerti? Contoh, ada kita lihat orang yang dia nangis. Udah kita tanya, kenapa kamu nangis? Dijawabnya, dibilangnya, aku lapar, nggak ada uangku hilang. Udah, jadi kalau kamu punya perasaan apa yang kau lakukan? Reaksimu apa? Pasti kamu bilang, aku nggak ada uangku. Ini contoh nih. Tapi ayolah ke rumahku, makan kita. Masih ada nasi sama lauk di rumah. Itu contoh. Udah Saputra? Udah ya kan? Paham kan? Deo. Nah, contoh kedua, kita manusia punya nilai moral. Udah, contoh, kau mau pergi ke pesta. Udah, kau pakai celana ada bolongnya di dengkul. Udah, kamu pasti mikir, ih,
aku mau ke pesta, ini celanaku ada model bolongnya, bukan koyak, bukan robek modelnya, tapi kau mikir, ih nggak cocok ya, nggak sopan ya ke pesta orang pakai celana robek kanan, robek kiri modelnya, pakai moral itu nama, gantilah pakai celana yang lain. Nah gitu dia. Tapi kalau seandainya kamu mau healing, mau jalan-jalan sama kawan, bolehlah gitu. Jadi ada nilai moral, etika. Etikanya apa contohnya? Aditya Ananda, contoh, kalau kita udah mau lihat nih, oh itu kayaknya datang pamanku lah. Nah, langsung datangi. Langsung salam, apa kabar paman? Apa kabar bibi? Itu ada etikanya. Ini jangan udah datang dia ke rumah, udah buka pintu. Datang kau paman, gitu aja. Harusnya enggak. Siapa lebih muda dia yang datang? Datang kam bulang, datang kam kakek. Nah, iya gitu dia. Ada etikanya, ya. Bedanya kita sama siapa tadi? Sama siapa Aditya? Sama si KA. Saudara kita si KA itu? Enggak ya. KA itu kecerdasan bukan saudara. Dia kecerdasan. Oke, selanjutnya. Penting untuk diingat aku, diperhatikan. KA tidak selalu benar. Kenapa KA tidak selalu benar? Dibaca dong itu. Kenapa KA itu nggak selalu benar? Karena apa? KA kalau datanya salah atau datanya nggak banyak, dia belum tentu yang dijawabnya itu adalah benar. Ya, contoh, yang kau kasih, kita kasih datanya itu 1 sampai 50. Ditanya orang lebih dari 50, udah salah jawabannya. Yang kita kasih kan 1 sampai 50. Yang ditanya orang 75 atau 80, udah pasti datanya nanti pasti salah. Makanya dia bilang KA tidak selalu benar. Yang benar tuh siapa? Yang benar itu ya pakai otak pikiran kita. Kecerdasan buatan itu hanya pendamping kita untuk menjadi referensi, begitu dia. Jadi KA diberi data yang salah atau enggak banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Itu udah pasti, ya. Lalu semakin banyak data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat. Jadi semakin banyak informasi kita kasih, semakin akurat, semakin benarlah jawabannya tadi. Itulah yang mau kita perhatikan tentang si KA tadi. Ini dia komponen. Tahu komponen kan? Apa komponen? Apa komponen? Bahan-bahan boleh, bagian-bagiannya gitu ya. Jadi si KA ini bagiannya pertama data. Ditanya orang harus tahu, nah apa itu data? Data itu bahan baku. Bahan baku utama untuk melatih model KA. Setelah itu apa lagi? Algoritma tadi. Inilah metode tadi. Apa tadi algoritma? Masih ingat kan? Langkah-langkah. Iya. Langkah-langkahnya berurutan untuk mengelola si KA tadi. Baru masuk ke model. Modelnya mau kayak mana kita buat? Nah, representase matematika untuk prediksi. Untuk memperkirakan apa jawabannya. Baru infrastruktur. Ya, kita lihat sini. Kalau ditanya, jadi bila bisa jawab apa ini? Perangkat keras dan lunak untuk pendukung. Jadi perangkat keras itu adalah casingnya yang di luar. Sedangkan perangkat lunak itu adalah programnya. Selanjutnya antarmuka, cara manusia berinteraksi dengan KA, caranya. Baru yang ke selanjutnya aspek yang memastikan KA digunakan secara aman. Ya, inilah yang termasuk komponen utama. Berarti ini bagian yang penting sekali. Selanjutnya, coba dulu baca Saputra. Ya, yang ibu tayangkan di depan. Apa yang termasuk masukan? Ayo baca yang di depan. Masukan. Di dalam data ada apa? Ada pertanyaan. Terus. Teks dan gambar. Oke. Perhatikan ya denahnya biar ibu tunjuk. Jadi kalau ini masukan, ini namanya input. Ini processing. Udah perhatikan, Deo. Ini luaran. Luaran itu namanya output. Bahasa Inggrisnya output.
Kalau dia masukkan namanya input. Udah anakku? Udah? Nah, jadi kalau data itu apa aja? Pertanyaan. Udah Saputra? Baru perintah suara. Apa perintah suara bahasa Inggrisnya? Kalau kita pakai gadget, pakai HP kan ada kita yang mau chat pakai suara apa? Apa? Ada kan? Kita pakai HP, mau kita nyampaikan pesan yang pakai suara? Apa namanya? Salah lah. Coba pikirkan dulu. Karena ada kalau kita misalnya kita pakai WA, mau kita nyampaikan pesan bisa kita chat, bisa kita pakai teks, bisa pakai gambar, kan bisa pakai suara. Apa namanya? Apa? Selain itu bahasa yang sering apa? Apa? Bukan gambar loh, suara. Apa? Coba ibu keluarkan HP ibu ya. Ya. Kalian paham tapi kadang-kadang lupa namanya. Hah? Bukan. Ya, ibu buka nih ya. Ini gadget. Ya, ibu buka WA contoh. Nih. Karena ada di sini yang gambar ini. Gambar mic nih, speaker. Apa namanya? Hah? Iya. Apa singkatannya? Biasanya bahasa gaulnya? Hah? PA? Iya, itu yang ibu bilang tadi. Jadi dia bisa pertanyaan, bisa perintah suara, bisa pakai kata-kata, bisa pakai gambar. Ini inputnya. Udah yang belakang, baru diproses sama si KA. Ini prosesnya, algoritma kecerdasan KA. Ini algoritmanya, urutannya. Nah, selanjutnya keluarlah hasilnya. Sama seperti kita fotokopi. Kalau mesin fotokopi kayak mana contoh? Nih. Ini yang mau difotokopi, ini mesinnya kita masukkan. Udah tutup. Baru kita tekan perintahnya. Muncullah hasilnya yang mau difotokopi. Jadi outputnya apa di KA ini? Ini dia. Pertama, keputusan. Apa yang kita tanya dikeluarkannya hasilnya. Kedua, atau kita mau minta hasil karya seni. Contoh, buatkan gambar pemandangan di desa dengan beberapa petani. Nah, dengan ladang yang indah berwarna hijau. Muncullah dia gambarnya. Atau prediksi. Contoh, prediksi besok cuaca kita apa di kampung kita, Kabanjahe. Nah, muncul dia prediksi dia. Lalu saran. Nah, kita bertanya, apa yang bisa ku perbuat jikalau aku malas belajar? Contoh, dia ngasih saran. Contoh apalah kira-kira, yuk dijawab si KA samamu. Kalau kau tanya gitu, apa solusinya kalau aku malas belajar? Coba yang barisan sana, dekat Ninta, coba samping Ninta. Apalah jawabanmu yuk kalau kau nanya atau bertanya sama si KA? Apa solusinya kalau aku malas belajar? Apalah kalau kau jadi KA, apa kau jawab? Saran, kan kata saran kan? Apalah? Apa? Jawab aja. Ayo. Samping Ninta siapa namanya? Boy. Ayo apa kau jawab Boy? Kalau kau diperintahkan, ada yang kau sebagai KA, ada yang nanya samamu. Apa solusi jikalau aku malas belajar? Apa kau jawab? Saranmu. Bilang aja, ayo. Memperbanyak belajar. Oke, yang baris dua ini, ayo. Siapa pun boleh. Apalah saranmu kalau kau jadi KA? Apa outputnya kalau ditanya samamu, kau sebagai KA? Dia dulu, nak. Kamu tadi apa jawabanmu? Outputmu apa tadi? Banyak belah. Kamu yuk. Jangan sama jawabannya. Berdoa, banyak berdoa. Oke. Ini barisan ini, apalah kira-kira jawabanmu? Banyak membaca. Ayo barisan ini. Hah? Healing. Makan apa? Makan. Berarti jangan makan buah aja. Makanan yang bergizi. Dari keempat jawaban ini, kamu suruh milih yang mana cocok samamu. Kan dia ngasih saran.
Kalau kira-kira aku makananku cukupnya 4/5 sempurna. Nah, berarti yang ini jangan dipakai. Atau kamu rajin berdoa. Tadi berdoa kan? Rajinnya kok berdoa. Oh, berarti nggak ini jawaban yang pas. Kamu tadi apa jawabannya? Banyak baca. Aku rajin yang baca. Oh, berarti jawaban yang pertama. Perbanyak belajar. Nah, itulah ambil. Dia ngasih saran aja. Yang memutuskan itu kamu, bukan si KA. Sampai sini ada mau tanya? Gak ada? Oke, selanjutnya. Ini dia, apa ini? Ini namanya evolusi. Evolusi itu adalah perubahan, ya. Dan faktor pendorong perkembangan KA. Nampak anakku? Kurang besar. Nah, ini dia. Era simbolik. Era itu zaman. Zaman simbolik. Saputra, baca dulu ini Saputra. Era simbolik itu apa? KA awal berbasis Aturan logika. Berarti dia aturan logika, dia hanya pakai hitungan, nggak pakai perasaan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, baca dulu Aditya ini. Ayo baca, pembelajaran apa ini? Nampak dari situ? Baca. Pembelajaran mesin. Nah, apa itu yang di dalamnya? Komputer belajar dari data. Iya, komputer belajar dari data, bukan dari perasaan. Oke, Ninta, bacanya ini apa? Deep learning. Ayo, deep learning. Apa di dalamnya? Simulasi kerja otak manusia. Jadi deep learning itu bahasa Indonesianya, anakku, itu adalah deep itu dalam. Learning itu pembelajaran. Jadi pembelajaran mendalam. Di dalamnya apa? Simulasi kerja otak manusia. Ini gambarnya, Nak. Jadi kalau dia era simbolik begini. Jadi kalau dia ini pembelajaran mesin. Ini seperti gambar apa nih? Ini dulu memori. Dulu zaman saya, ini seperti namanya sebelum ada CD namanya disket. Belum, kamu nggak akan jumpai lagi, disket udah nggak ada lagi. Sebelum muncul CD, sekarang zamannya kan jarang udah CD ada, cuman kan flash disk. Sebelum flash disk CD, sebelum CD namanya disket. Zaman saya dulu ada waktu saya dulu kuliah. Ini dia. Ini namanya adalah yang kamu bilang memory card. Ya, selanjutnya coba perhatikan. Nah ini dia, saya minimize dulu ya. Ini apa ini? 3 sub kategori, berarti 3 bagian. KA. Nah, IBM membagi KA menjadi 3 sub kategori berdasarkan kemampuannya. Itu ada yang pertama. Lihat dari atas kecil. Makin ke tengah makin besar, ini makin besar sekali. Ini dia, coba kamu perhatikan. Yang mana IBM membagi kecerdasan buatan atau KA menjadi 3. Ya, mulai dari ANI. Nah, ASI itu melampaui kemampuan manusia. Baru AGI setara dengan manusia. Baru ANI kecerdasannya terbatas. Ya, dia model bentuknya apa itu? Bentuk segitiga. Oke, selanjutnya. Kecerdasan artifisial atau KA ini berdasarkan fungsinya. Nih. Gambar apa yang kamu lihat ini? Ada robot. Manusia atau robot ini? Kepalanya kayak robot, badannya manusia ya. Ada robot. Dan ini apa? Iya, catur atau cheese. Jadi kalau dia reaktif mesin AI, dia sistem AI tanpa memori dirancang untuk tugas spesifik. Contoh, IBM Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Nah, contoh lainnya ada YouTube, ada Spotify. Dua-duanya pernah kita pakai, ya kan? YouTube kan sering. Spotify itu sejenis apa itu? Musik ya. Oke, lanjut. Ini ibu perbesar dulu yang di sebelah kanan. Limited memory AI. Ya ini, AI dapat mengingat kejadian lampau
sama kayak kita manusia, ya. Dan mampu memonitor. Coba dulu, si Deo, apa monitor? Apa arti monitor bahasa Indonesia? Kalau nggak bisa Deo Saputra, turunkan bukunya. Teks monitor. Memonitor, pernah dengar? Pernah kan? Apa nama lainnya monitor? Memonitor apa? Memonitor, memantau. Iya, itu keyboard. Ya, yang di laptop atau komputer keyboard itu, yang ada huruf-hurufnya ya, Ditya ya. Contohnya lihat, AI generatif, chatbots, mobil self driving. Mobil self driving berarti mobil yang dia tidak ada drivernya, dia pakai mesin. Di Indonesia udah ada belum? Udah kamu lihat di medsos atau di apa? Di AI? Di luar negeri udah ada ya? Dia tidak ada driver, nggak ada pengemudinya, tapi jalan terus. Contoh ini, contoh misal kayak kita kan, zaman sekarang kita nggak usah naik angkot, kita pakai apa? Pakai Grab, ya kan? Jadi kalau di luar negeri mungkin Grabnya cuma kita pakai aplikasi, udah datang depan rumah kita, tapi nggak ada supirnya. Itulah yang tadi dia mengendarai sendiri, gitu dia. Pokoknya luar negeri lah, ya kan? Jadi kita cuman dijemput di mana, diantar di mana, sampai depan rumah kita, dikasih kode, kita keluar, kita masuk ke mobil, nggak ada drivernya. Ya udah diantar kita sampai tempat. Itulah canggihnya udah pakai model AI. Selanjutnya, Theory of Mind AI. Subkategori dari AGI yang belum terwujud. Ini ada yang belum terwujud. Baru self-aware AI. AI super cerdas, mampu memahami kondisi internal, sifat, emosi, dan pemikiran manusia. Ini udah tingkat lagi, lebih tinggi lagi. Dia mampu, ya, mampu memahami kondisi. Contoh, ibu, ya, ibu contohnya lagi pening. Mesin AI tadi tahu, oh, ibu RP lagi pening, tahu dia. Berarti udah hampir sama dia dengan kita. Contoh kan, ibu duduk begini, datang Juanda. Kenapa ibu? Lagi sakit kepala, tahu dia Juanda. Jadi mesin AI ini pun dia udah mulai dia meningkat, dia tahu. Contoh kayak ini tadi, robot yang lagi main catur, bisa dia menjalankan sendiri. Tak ada manusia situ, tapi mesin tadi bisa. Itulah dia kecerdasan tadi berdasarkan fungsinya, ya. Selanjutnya ini boleh kamu lihat apa ini, ibu kecilkan dulu, ibu minimize. Nah, kategori perangkat KA dan contohnya. Ini judulnya ya. Nah, coba kita lihat semua ya, simak dulu baik-baik. Nah, yang pertama ada namanya asisten KA. Deo, perhatikan, baca dulu Deo, asisten KA. Siapa di dalamnya? Itu di bawahnya loh, dibaca Aditya. Sekali ini Aditya ya. Coba asisten KA itu apa yang ada di dalamnya? Kurang besar ya. Aditya. Tunggu ya biar ibu geser ya. Sabar, ibu geser ke sini dulu. Nah, coba baca satu-satu. Habis Deo nanti Aditya. Asisten KA itu siapa aja? Gak nampak Deo? Chat GPT bacanya. Chat GPT dan Gemini. Nah, itu apa? Percakapan alami. Nah, oke, next. Baca Aditya. Sampingnya. Apa itu dalamnya? Sintesia dan Filmora. Berarti buat dan edit video. Jadi kalau kita mau edit video, itu bisa pakai produksi video. Oke, lanjut Juanda. No tulis rapat, apa itu? Iya, pet home dan nyota itu bisa rekam rapat. Yang belakang perhatikan. Selanjutnya ini penulisan. Jadi kalau ke penulisan kita, ini boleh si writer and pseudo write, dukungan konten. Oke, barisan yang belakang. Kau baca ya, Nak ya. Oke, biar ibu perbesar ibu, maximize.
Semuanya perhatikan ke depan ya nak ya, biar paham. Oke, pembuatan gambar nak, ayo baca. Nampak? Yang belakang. Tunggu ya. Nampak? Kurang? Oh, biar ibu zoom yuk. Ibu pindahkan dulu ke kiri. Oke, ayo baca. Nampak? Pembuatan gambar. Nampak? Yang ini pembuatan gambar. Mid Journey and Deletri. Dia menciptakan gambar. Apa perintah kita? Gambar yang dimunculkan. Oke, selanjutnya manajemen proyek. Jadi kalau ada kita mau bikin proyek, ini Asana dan klik up, dia atur tugas. Jadi kalau ada proyek kan harus ada panitianya. Proyek contoh ya kan, waktu SMP kamu ada yang sini apa kan? Yang kurikulum sekolahnya kurikulum Merdeka, ada bikin proyek P5 kan? Nah, itulah dia. Kalau ada proyek, atur tugas. Ada yang bagian A, bagian B, bagian C, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke layanan pelanggan. Nih, jadi ini dia otomatis pertanyaan, baru presentasi. Ini kamu pernah pakai Canva kan? Pernah. Apalagi pakai PowerPoint, PPT, ya kan? Nah, itu dia presentasi. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada Bu. Tidak ada? Yakin? Iya, yakin? Kalau gitu kita masuk cara mengoperasikannya. Ya, mengoperasikannya. Pertama, kita input data. Udah, setelah diinput datanya diapakan? Diproses, namanya processing. Lanjut, baru pelatihan model. Model apa mau diambil? Model trainingnya. Oke, selanjutnya intervensi. Setelah dilatih, KA mengambil keputusan. Inilah cara mengoperasikannya. Lanjutnya nih, output atau tindakan. Ya, jadi hasilnya itu, nakku, hasil dari pemrosesannya ditampilkan dalam bentuk jawaban, rekomendasi, peringatan atau tindakan otomatis. Contoh, asisten suara memberikan jawaban. Udah, yang kedua, mobil pintar bisa mengerem otomatis. Itu contohnya. Atau aplikasi menampilkan rekomendasi konten. Tuh, termasuk ini. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Ya, pembelajaran berkelanjutan. Udah, beberapa sistem AI dapat belajar dari kesalahan atau masukan pengguna. Itu namanya feedback loop. Feedback itu adalah timbal balik. Nah, untuk meningkatkan akurasi dan kinerja di masa depan. Jadi dia selalu diperbarui, diperbaiki. Nah, contoh perangkat lunak. Lihat ya, mungkin kamu selama ini kurang paham. Inilah contohnya. Smartphone, berarti yang kita pakai gadget. Ya, HP, ya handphone. Boleh, ini face unlock. Face unlock. Ya, kamera pintar. Termasuk dia contoh perangkat menggunakan KA. Smart speaker, ya, Google Home sama Alexa. Robot edukasi, suara dari mana itu? Oh, ya udah. Robot edukasi, baru kamera pengawas pintar, atau kamera pengawas kan? CCTV. Nah, gitu dia. Baru aplikasi rekomendasi YouTube, apalagi nih Netflix. Nah, biasanya tuh film-film, video. Next, baru sistem pendeteksi penyakit berbasis citra medis. Sekarang banyak ya kan? Nah, banyak program atau aplikasi yang itu termasuk bisnis ya. Termasuk bisnis. Selanjutnya. Tadi ini ya. Oke. Nah, ini aplikasinya dalam berbagai bidang. Pertama, udah nampak ini? Ibu zoom lagi. Nampak ya? Oke, lihat. Untuk ekonomi dan bisnis, analisis data pasar. Ini contoh ini, udah saham. Pernah lihat di TV kan? Nah, oke, yang kedua, rekomendasi produk.
iklan-iklan produk, misalnya produk obat-obatan, barang-barang untuk kesehatan. Nah, ini dia. Yang ketiga, chatbot dan asisten AI. Untuk pemerintahan, Pulpen. lihat apa yang bisa bermanfaat